Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaza, Arkan, Yafa, Arsy. Kita berjumpa lagi di channel Sirah untuk Anak. Salam dulu buat teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Udah lama gak jumpa. Alhamdulillah. Sehat gak semuanya? Sehat ya? Teman-teman juga di rumah sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita masih melanjutkan nih dari buku Mbah Kung Uyut Sukanto SA. Wahai kekasih Allah, waktu yang lalu kita udah sampai muazin pertama. Siapa yang azan pertama? Bilal. Betul. Wah, masih ingat ya Pak? Gaza, Arkan, Arsy. Alhamdulillah. Sekarang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai, sudah sampai di Madinah. Ya, Rasul mulai membangun masyarakat yang diridhoi Allah, tapi tantangannya juga berat. Kenapa? Karena banyak di antara para sahabat ketika berhijrah, berpindah tempat dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib, dulu namanya, nama lamanya, meninggalkan semua hartanya. Ada yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tua, meninggalkan anak. Kenapa? Karena mereka ingin berjihad, tapi keluarganya tidak mau ikut. Dan mereka kan ingin memperjuangkan Islam, berarti ikut kemana saja Rasulullah pergi. Kalau Rasulullah akan berjuangnya di Madinah, ya mereka juga akan ikut. Nah, mereka meninggalkan banyak harta, rumah, bahkan ada yang namanya sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya panggilannya Abu Yahya. Ketika beliau sampai ke Yasrib atau ke Madinah, beliau sudah tidak bawa apa-apa karena dihadang di jalan. Hei Suhaib, kamu boleh saja pergi meninggalkan Mekah, tapi kamu tidak boleh membawa hartamu ini, karena semua ini kamu peroleh di Mekah. Dia berasal dari Romawi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi dia pergi tidak bawa apa-apa, semuanya diambil oleh musyrikin Quraisy. Sampai di Madinah, Rasulullah kemudian menyambut Suhaib bin Sinan dan memanggilnya dengan Abu Yahya. Berbahagialah Abu Yahya dengan perniagaanmu. Jadi dia menukar semua harta bendanya itu untuk mencari ridha Allah, berjuang bersama Rasulullah. Nah, jadi intinya para sahabat itu banyak yang tidak punya uang. Jadi menumpang tinggal di sahabat-sahabat Ansor yang sudah lama tinggal di Madinah, ya dikasih makan, numpang tinggal. Suatu saat bahkan ada yang bernama Sa'ad bin Robi Al-Ansori menawarkan pada sahabat Nabi yang utama Abdurrahman bin Auf, mau membagi semua hartanya. Aku akan bagi dua dengan kamu harta aku. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Dia bilang, tunjukkan saja aku ke pasar gitu. Mana pasar? Aku mau usaha. Nah, beliau ini dikenal sebagai sahabat Nabi yang pandai berdagang. Sampai katanya kalau aku itu berjalan ya untuk mencari dengan membawa batu, nanti pulang-pulang seolah batu itu menjadi emas. Seolah-olah, artinya saking beliau tuh mudah sekali untuk berdagang dan mendapat untung. Tuh, jadi banyak sahabat yang lain tidak punya uang, tidak punya harta. Kalau Abdurrahman bin Auf pandai berdagang, kemudian dia juga punya harta lagi dan menikah. Nah, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa ada kafilah dagang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, berapa ya pasukannya? 1000 kafilah onta. Jadi 1000 onta, kemudian pengawalnya 40 orang, dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka akan berdagang ke Syam, jadi bawa barang-barang banyak gitu dari Mekah. Ya, ada sutra, ada berbagai makanan, dibawa ke negeri Syam, dijual gitu. Wah, berarti kita bisa menghadang nih. Dan kita ambil harta kita yang dulu dirampas oleh mereka. Karena kalau mau ke Syam dari Mekah itu, ya Syam itu sekarang kayak Suriah gitu, Libanon gitu ya, harus melewati Madinah. Ternyata sudah lewat.
sudah lewat sampai ke Syam, tapi kita tunggu saja pas baliknya gitu. Ketika kembali mereka akan melewati lagi Madinah. Nah, kita hadang lagi. Tapi ternyata ketika akan dihadang, dari musyrikin Quraisy di kota Mekah mendengar bahwa pasukan kafilah dagangnya Abu Sufyan akan dihadang, mereka segera mengirimkan pasukan berkuda, pasukan bersenjata, ya, untuk membela tadi kafilah dagang itu. Berapa orang ya? Oh, kalau Rasulullah pasukannya itu cuma terdiri dari 70 ekor onta membawa makanan dan minuman. Pasukannya berapa? Cuma 300 orang. Ontanya 70. Lalu kalau musyrikin Quraisy bawanya berapa? Wah, 1000 orang berkuda, pasukannya 1500, lalu 500 orang berkendaraan onta. Ada lagi 12 orang mengurusin perbekalan. Wah, banyak sekali, ontanya banyak, kudanya banyak, orangnya banyak, persenjataannya lengkap. Terus jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana ini? Ternyata kita bukan hanya menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan yang cuma terdiri dari 40 orang, tapi banyak bawa onta berisi barang dagangan. Ternyata kita berhadapan dengan pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Abu Jahal. Lalu para sahabat Nabi SAW mengatakan apa? Ya, kami akan mengikuti engkau ya Rasulullah. Apapun yang Allah perintahkan kepadamu, kami akan ikut bersamamu. Jadi mereka tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW berjuang sendiri. Wah, pasukan musyrikin Quraisy itu saking sangat yakin bahwa mereka akan bisa mengalahkan kaum muslimin di Madinah. Mereka juga membawa perempuan-perempuan yang ikut bernyanyi dengan gendang gitu ya. Katanya mereka yakin kita akan bisa mengalahkan pasukan Muhammad gitu. Nah, Rasulullah dan para sahabat kemudian memilih tempat di dekat sungai namanya Sumur Badar ya, di daerah Badar. Jadi salah seorang sahabat mengusulkan di sini saja base campnya ya, istilahnya tempat untuk mulai perjuangan itu di sini saja dekat Sumur Badar, karena kita berarti punya cadangan air minum dan kemudian itu menjadi kekuatan ya, Arsia, menjadi kekuatan buat kaum muslimin seperti itu. Kemudian Rasulullah terharu karena para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami akan ikut bersamamu, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, kami tidak akan meninggalkanmu. Rasulullah terharu. Lalu Rasulullah itu berdoanya sampai begini, sampai sorbannya jatuh, diangkat lagi, jatuh, ya Allah, ya Robbi gitu ya. Ya Allah, mereka kaum musyrikin Quraisy sangat sombong. Mereka ingin menantang kekuasaanmu. Mereka ingin menghabisi dakwamu. Seandainya engkau tidak memenangkan kami, ya Allah, tidak akan ada lagi yang menyembahmu sesudah ini. Kenapa? Karena cuma 300 orang kaum muslimin. Dan itu termasuk Rasulullah SAW. Kalau sampai Rasulullah dibunuh dan para sahabat dibunuh, habis, tidak ada lagi yang memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia ya Arsia. Kita nggak tahu Islam, kita nggak tahu jadi Muslim, kita nggak tahu sholat kalau tidak sampai diperjuangkan oleh para sahabat. Nah, kan ada Sumur Badar ini, tiba-tiba mulai nih pasukan musyrikin Quraisy datang, lalu mengatakan, kami akan meminum habis air di sumurmu, Sumur Badar itu, ya. Walaupun aku akan terbunuh, aku tidak peduli, kata orang musyrikin Quraisy itu dengan sombong ya. Dia mengatakan bahwa aku akan meminum habis air kolam itu dan akan menghancurkan kolam itu walaupun aku harus mati. Wah, maka keluarlah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasul yang gagah perkasa, yang hebat, gagah berani. Dia langsung menantang orang yang mau meminum Sumur Badar itu dan dia mati dibunuh dengan pedang. Setelah kejadian itu, 3 orang pemimpin Quraisy keluar. Pokoknya yang jagoannya keluar gitu ya. Utbah bin Rabi'ah, pokoknya semua jagoannya keluar dan dia menantang. Jadi perang tanding dulu, 1 lawan 1. Mana di antara kalian yang bisa menghadapi aku? Dan dia nggak mau dengan yang
ya bukan tokoh gitu, bukan orang yang hebat, itu nggak mau. Mereka maunya hebat. Maka Rasul mengatakan, ya Ubaidah bin Haris, lawanlah dia. Ya Hamzah bin Abdul Muthalib, lawanlah dia. Ya Ali bin Abi Thalib, lawanlah dia. Jadi siapa aja? Pahlawannya Islam, Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. 3 jagoan ini berhadapan, berperang satu lawan satu tanding. Siapa yang menang? Kaum muslimin. Ali menang, Hamzah menang, Ubaidah menang. Ya Arsi ya? Ih, Arsi pinter sekali, anak soleh. Nah, setelah perang tanding 1 lawan 1, maka berperanglah secara massal semua. Semua menggunakan keahlian perang dengan pedang. Gak ada yang pakai bom. Ya, gak ada yang pakai granat. Semua berperangnya dengan keahlian menggunakan pedang, tombak. Seperti itu. Dan alhamdulillah, masya Allah, kaum muslimin menang ya. Dan Rasul mengatakan, demi Allah, siapapun yang berperang hari ini di perang Badar ya, untuk mempertahankan agama Allah, untuk mensyiarkan dakwah Allah, maka mereka, jika mereka sabar dan hanya mengharap ridha Allah, terus maju dan pantang mundur, kalaupun mereka terbunuh, mereka syahid dan masuk surga. Wah, semuanya menjadi semakin bersemangat mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut. Pertempurannya semakin seru, saling serang menyerang, dan terbunuhlah pemimpin yang ini Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dia sangat membenci Rasulullah dan memerangi kaum muslimin. Dia terbunuh. Dia komandannya. Lalu ada satu lagi yang terbunuh, Umayyah bin Khalaf. Dia adalah bajikannya Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal dengan batu panas. Dia menjadi pemimpin pasukan musyrikin Quraisy Mekah yang terakhir terbunuh tokohnya. Wah, akhirnya melihat tokoh-tokohnya dibunuh seperti itu, mereka lari tunggang langgang, lari ke segala penjuru, dikejar gitu ya, dikejar seperti itu. Tapi akhirnya kemudian berapa orang berhasil ditawan, ya, ditahan seperti itu. Yang terbunuh. Nah, kaum muslimin menang. Sempat, kalau begitu siapa yang mendapatkan bagian harta lebih ini? Apakah yang di belakang yang menjaga Rasul? Apakah yang di tengah yang menjaga dengan anak panah? Apakah yang di depan yang memunguti harta itu? Karena mereka adalah kaum muslimin yang dirampas hartanya oleh kaum musyrikin Quraisy. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jawaban dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Mereka bertanya tentang pembagian rampasan perang. Katakanlah itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi harus dibagi lebih dulu kepada fakir miskin, baru nanti dibagikan kepada para pejuang dalam perang itu. Ya, perbaikilah hubungan di antara kalian, bertakwalah kepada Allah, itulah jika kalian benar-benar beriman. Selesai. Jadi perang pertama itu adalah perang untuk mempertahankan agama Allah, karena musyrikin Quraisy ingin menghabisi kaum muslimin, para pejuang yang hanya 300 orang. Maka dakwah bisa terus berlanjut. Perang apa anak-anak? Badar. Sumurnya namanya sumur apa? Badar. Iya. Pahlawannya siapa tadi? Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Haris. Siapa yang terbunuh? Abu Jahal. Siapa yang terbunuh lagi? Umayyah bin Khalaf. Ya. Sekian untuk hari ini teman-teman semua. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk mendengarkan sirah Rasulullah. Assalamualaikum semua teman-teman, salam. Assalamualaikum teman-teman.